Novel audio Pagoda Emas Pancer yang ke-255. Novel fiksi bela diri dan sastra berlanjut. 10.000 kemenangan beruntun. Sejauh ini, belum ada yang berhasil di medan perang Kyushu. Tentu saja, 10.000 kemenangan dan 10.000 kemenangan beruntun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Akan tetapi, bahkan para jenius ulung yang telah melangkah ke medan perang 10.000 kemenangan tidak mampu meraih 10.000 kemenangan berturut-turut. Yin Yaner, yang berjalan di depan, mendengar percakapan di belakang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Hao Qianjue belum menuntaskan 10.000 kemenangan beruntun. Dia hanya butuh satu kemenangan lagi. Jawab Yao Jianyun. Oh, tinggal satu pertandingan lagi. Ya, Hao Qianjue juga menyapu bersih semua lawannya di awal, dan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, dan 1.000 kemenangan berturut-turut, secara berturut-turut. Dia bahkan memenangkan lebih dari 9.000 kemenangan berturut-turut di medan perang 1.000 kemenangan dan menciptakan rekor kemenangan beruntun terpanjang. Wow, luar biasa. Yin Yaner tampak terkejut. Yao Jianyun mengangguk, dia memang sangat kuat, tetapi dia tetap kalah dalam pertempuran. Dalam pertempuran itu, dia bertarung sendirian melawan lebih dari 100 lawan, dan ada sebanyak 3 lawan yang selevel. Sejujurnya, meskipun Hao Qianjue kalah dalam pertempuran itu, dia tetap hebat. Tidak lama setelah itu, Hao Qianjue kembali untuk bertarung, dan tidak hanya menang, dia juga berhasil maju ke medan perang Wansheng dan menjadi eksistensi unik di medan perang Jiushu. Meskipun ada konflik dan dendam antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue, tidak dapat disangkal bahwa pihak lain adalah seorang jenius yang langka dan tak tertandingi di negeri dongeng Jiushu. Yao Jianyun tidak pernah menyangkal kemampuan Hao Qianjue. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, dan cahaya redup melintas di matanya. Yin Yaner bahkan lebih terkejut, lebih dari 100 lawan. Begitu banyak orang. Ya, Yao Jianyun mengangguk dan menatap Xiao Nunu, selama jumlah kemenangan berturut-turut meningkat, aturan kompetisi yang menargetkan orang itu akan terus diperkuat. Xiao Nunu saat ini telah mengalami 3 penguatan aturan. 1 lawan 2, 1 lawan 5, ada juga 1 lawan 10. Namun ini bukanlah tingkat kesulitan tertinggi. Xiao Nunu masih memiliki sekitar 7.000 kemenangan yang harus diraih sebelum ia dapat mencapai puncak 10.000 kemenangan. Sepertinya Hao Qianjue lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Yin Yaner menoleh untuk melihat Xiao Nunu, sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya. Dia masih senang terlalu cepat. Xiao Nunu masih menghadapi banyak tantangan di depannya. Tuan muda, mengapa kita tidak kembali ke alam Phoenix? Yin Yaner berkata dengan hati-hati. Xiao Nunu menganggapnya agak lucu. Aduh, terjadi lagi. Yin Yaner tidak tahu berapa kali dia telah menyebutkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jawab Xiao Nunu tanpa berkata apa-apa lagi. Yin Yaner cemberut dan harus menyerah. Jian Zuzai. Tepat saat Xiao Nunu dan 2 orang lainnya kembali ke sini, tiba-tiba, angin dingin bertiup ke arah mereka. Daun-daun yang berguguran berlarian gembira sementara debu di tanah terangkat. Hah! Yao Jianyun awalnya tertegun, lalu bertanya dengan santai, apakah tetua Feng Jiu belum kembali? Dia sudah kembali, kata Yin Yaner. Siapa di sini? Yao Jianyun sedikit mengernyit, dan sedikit kewaspadaan melintas di matanya. Tak lama kemudian, sesosok anggun berpakaian putih muncul di hadapan Xiao Nunu dan 2 orang lainnya. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih, duduk dengan tenang di atas batu biru di pintu masuk Jianzusai. Ia berpakaian kasual, dengan aksesoris sederhana yang disematkan di antara rambutnya yang sedikit berantakan. Meski gaunnya tidak terlalu formal, wanita itu sangat cantik. Kulitnya seputih lemak daging kambing dan wajahnya sangat halus. Bahkan tanpa riasan apapun di wajahnya, dia tetap cantik jelita, bagaikan bulan yang bersinar terang. Di sisi kanannya, ada kotak pedang kayu berwarna coklat. Kotak pedang itu tingginya sekitar setengah orang, dengan pola-pola indah yang berkilauan di permukaannya. Kotak pedang itu berdiri di samping, menyembunyikan ujung yang tajam. Itu dia. Yao Jianyun terkejut. Yin Yaner juga menoleh untuk melihat Xiao Nunu di sampingnya. Wanita di depan tidak lain adalah Luo Yan, wanita fanatik pedang nomor 1 di Akademi Tiandao di Zulusu. Melihat ketiga orang itu kembali, Luo Yan yang sedang duduk di batu biru itu perlahan membuka matanya.
Matanya secerah kaca. Kau kembali. Tatapan Luoyan tertuju pada Xiao Nunu. Sebelum Xiao Nunu sempat berbicara, Yao Jianyun bertanya terlebih dahulu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Luoyan menjawab, ketiga orang itu yang memberitahuku. Ketiga orang itu. Yao Jianyun awalnya tertegun, lalu menyadari bahwa itu seharusnya Zhou Su, Li Qianfan, dan Meng Qilin. Lagi pula, mereka juga hadir saat bertemu Luoyan terakhir kali. Kemudian, Luoyan berdiri dan terus menatap Xiao Nunu, metode pemurnian senjata yang kau berikan padaku tidak ada gunanya. Luoyan adalah seorang wanita fanatik pedang yang terkenal. Dia hanya tertarik pada pedang sepanjang hidupnya. Saat itu, dia menyukai Taisang Feng Hua karya Xiao Nunu dan ingin membelinya darinya. Xiao Nunu pasti tidak setuju, jadi dia memberi pihak lain metode penyempurnaan senjata untuk menciptakan Taisang Feng Hua. Tentu saja, Xiao Nunu tidak benar-benar ingin membantu pihak lain menciptakan Taisang Feng Hua, tetapi ingin menggunakan tangan Luoyan untuk membantu dirinya sendiri meningkatkan jumlah pedang. Apakah tidak berguna? Berapa banyak pedang yang telah kau buat? Tanya Xiao Nunu. 9. Kata Luoyan sambil melambaikan lengan bajunya. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, 9 pedang panjang yang hampir identik tiba-tiba berdiri di sisi kirinya. Penampakan 9 pedang ini sangat mirip dengan Taisang Feng Hua, dan bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak memiliki aura yang unik. Itu karena belum diaktifkan. Lagi pula, hanya mengetahui cara menempa pedang saja tidak cukup, roh pedang juga harus mengaktifkannya. Melihat 9 pedang di depannya, Xiao Nunu sangat gembira. Wow! Wanita ini benar-benar menciptakan 9 pedang Taisang Feng Hua sekaligus. Di tangannya, ia memegang total 24 pedang Taisang Feng Hua. Jika ke-9 ini dijumlahkan, jumlah totalnya mencapai 33. Untuk berlatih tingkat ke-6 Sutra Pedang Taisang, dibutuhkan total 32 pedang. Tidak hanya jumlahnya cukup, bahkan ada satu tambahan. Namun, Xiao Nunu tetap tenang di permukaan. Dia melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan nada bingung, sepertinya tidak apa-apa. Ada masalah besar. 9 pedang ini tidak memiliki spiritualitas dan tidak dapat digabungkan menjadi satu. Kata Luoyan. Dia telah menyaksikan kekuatan Taisang Feng Hua sebelumnya, dan tahu sedikit tentang senjata Xiao Nunu. Dia bisa mengetahui apakah ada perbedaan. Xiao Nunu kemudian mulai berakting di depan Luoyan. Dia menggenggam kedua tangannya di depan dada, menopang dagunya dengan satu tangan, berpikir sejenak, dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Aku ingat, jawab Luoyan. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kita katakan terakhir kali. Aku akan membeli 9 pedang ini dengan harga penuh. Semua tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang telah kamu habiskan hari ini akan kuserahkan padaku. Berapa banyak batu abadi yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Setelah mendengar ini, Yao Jianyun dan Yi Nianer di belakangnya sama-sama bingung. Tuan, mengapa Anda ingin menjadi pecundang seperti itu? Yi Nianer bingung. Yao Jianyun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Xiao Nunu biasanya tidak akan melakukan bisnis dengan kerugian, jadi pihak lain pasti punya alasannya sendiri. Xiao Nunu tertawa diam-diam di dalam hatinya. Saya bukan korban besar. Musuh yang sebenarnya adalah fanatik pedang nomor 1 di Akademi Tiandao. Ketika Xiao Nunu memberikan metode penempaan pedang kepada Luoyan, dia berpikir untuk memintanya membantu menempa beberapa pedang Taisang Feng Hua. Aku tidak menyangka Luoyan begitu kuat dan mengirim 9 pedang sekaligus. Belum lagi ganti rugi harga penuh, Xiao Nunu akan senang bahkan jika ganti ruginya 2 atau 3 kali lipat. Namun, jawaban Luoyan mengejutkan Xiao Nunu. Dia membuka bibir merahnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak. Kemudian, dia mengangkat tangan gioknya dan menunjuk Xiao Nunu dan berkata, aku tidak menginginkan batu abadi, aku menginginkan pedang padamu. Aku tidak menginginkan batu abadi itu, aku menginginkan pedang milikmu. Tatapan mata Luoyan tegas dan nada suaranya semakin tegas. Xiao Nunu sedikit terkejut. Tampaknya wanita ini tidak semudah yang dibayangkannya. Nona Luoyan, Taisang Feng Hua adalah pedangku.
Aku sangat ahli dalam menggunakannya, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 3 kali lipat ganti rugi atas kerugianmu. Bagaimana menurutmu? Xiao Nunu berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tulus. Namun Luo Yan tidak mempercayainya. Dia berkata, saya tidak kekurangan batu abadi. Keluarga Luo saya adalah salah satu dari 3 pengusaha terkaya di Provinsi Zulu. Keuntungan saya adalah saya kaya. Xiao Nunu tercengang. Siapa sangka kalau wanita di hadapanku ini ternyata seorang wanita kaya raya. Salah perhitungan. Xiao Nunu agak meremehkan kecintaan Luo Yan terhadap Tai Sang Feng Hua, dan bahkan lebih meremehkan obsesinya terhadap striker paling terkenal di dunia. Dari awal hingga akhir, Luo Yan tidak pernah ingin menyerahkan Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Kali ini dia tidak bermaksud pulang dengan tangan kosong. Bagaimana dengan ini? Nona Luo Yan, simpanlah 9 pedang ini terlebih dahulu. Aku akan mengganti kerugianmu seperti biasa. Setelah itu, kau bisa mencari beberapa penyuling senjata yang lebih baik untuk menempa ulang 8 pedang baru. Jika itu tidak berhasil, aku akan menukar pedangku denganmu. Xiao Nunu mulai menggunakan taktik menunda. Tidak peduli apa, mari kita dapatkan 9 pedang Tai Sang Feng Hua ini terlebih dahulu. Jika Luo Yan datang lagi dengan membawa pedang, Xiao Nunu akan menukarnya dengan 8 pedang Tai Sang Feng Hua yang sudah diaktifkan. Dengan cara ini, Xiao Nunu tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi juga mendapatkan 9 pedang Tai Sang Feng Hua ini. Tetapi Xiao Nunu berpikir terlalu sederhana. Memang benar Luo Yan adalah seorang fanatik pedang, tapi dia tidak bodoh. Dia masih menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin menunggu waktu berikutnya, aku ingin menukarnya sekarang. Ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Luo Yan melanjutkan, kau tidak perlu mengganti batu abadi yang hilang, dan aku tidak ingin membuang waktu lagi. Pergi dan tempa pedang baru sendiri, dan berikan pedangmu padaku. Sikap Luo Yan membuat Yao Jianyun dan Yi Nianer di belakang Xiao Nunu merasa sedikit tertekan. Sebenarnya, Xiao Nunu tidak akan kehilangan apapun. Meskipun dia memberi Luo Yan 8 pedang Tai Sang Feng Hua yang aktif, dia masih bisa mendapatkan 9 pedang baru hari ini. Dari segi kuantitas, Xiao Nunu juga mendapat untung. Tetapi 1 pedang saja tidak akan banyak membantu Xiao Nunu. Tetapi jika 9 pedang Tai Sang Feng Hua baru ditambahkan, situasinya akan benar-benar berbeda. Xiao Nunu dapat langsung berlatih sutra pedang Tai Sang tingkat ke-6. Oleh karena itu, Xiao Nunu tidak hanya harus mencari cara untuk mempertahankan pedangnya sendiri, tetapi juga harus mempertahankan 9 pedang buatan Luo Yan. Selain itu, apakah Nona Luo Yan punya ide lain? Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Ya, kata Luo Yan. Bas. Saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba embusan angin bertiup dan menerbangkan dedaunan yang berguguran di tanah, dan terdengar suara nyanyian pedang rendah dari kotak pedang yang berada di sebelah kanan Luo Yan. Bertarunglah denganku. Jika kau menang, aku akan berhenti mengganggumu. Jika kau kalah, kau harus menyerahkan pedang itu kepadaku. Begitu kata-kata ini keluar, Yao Jianyun dan Yi Nianer tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup. Rekor pertempuran Luo Yan di medan perang Jiushu tidak mendapat peringkat tinggi, terutama karena dia jarang naik panggung untuk bertarung. Dia tidak terlalu tertarik pada perkelahian dan kekerasan, dia hanya tertarik pada pedang. Namun meski begitu, hanya sedikit orang yang berani memandang rendah satu sama lain. Kultivasi Luo Yan sangat tinggi, terutama ilmu pedangnya yang tak terduga. Dalam situasi 1 lawan 1, sulit untuk mengatakan seberapa tinggi tingkat kemenangan Xiao Nunu. Tidak. Yi Nianer segera melangkah maju dan berteriak kepada Luo Yan, Tuan mudaku baru saja kembali dari medan perang 1000 kemenangan. Dia telah bertarung dalam banyak permainan dan sekarang kekuatan internalnya benar-benar terkuras. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Luo Yan menjawab dengan tenang, aku bisa menunggu. Tapi, Yi Nianer khawatir. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, Nona Luo Yan, apakah tidak ada pilihan lain selain ini? Tidak, Luo Yan bertekad. Dari raut wajahnya, jelas bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan Tai Sang Feng Hua hari ini. Xiao Nunu mengangguk pelan. Tampaknya rencana awalnya tidak akan mudah berhasil. Namun, 9 pedang agung yang diletakkan di depannya ini jelas merupakan godaan besar bagi Xiao Nunu. Baiklah, aku setuju dengan usulanmu,
Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Tidak peduli kita menang atau kalah, 9 pedang yang kau bawa hari ini akan menjadi milikku. Hah? Luo Yan mengerutkan kening, dan dia mengalihkan matanya yang indah untuk melihat 9 pedang di sampingnya. Dia tidak tahu apa yang Xiao Nunu ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka semua adalah pecundang tanpa spiritualitas. Namun Luo Yan tidak banyak berpikir, dia mengangguk, oke, setuju. Luo Yan menginginkan pedang Xiao Nunu. Xiao Nunu juga menginginkan pedang Luo Yan. Bahkan jika kalah, Xiao Nunu masih bisa mendapatkan satu lagi. Dengan jaminan ini, kondisi Xiao Nunu jelas jauh lebih rileks. Pergilah beristirahat. Aku akan menunggumu di sini, kata Luo Yan. Tidak perlu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, langsung saja mulai. Yao Jianyun dan Yin Yaner menatap Xiao Nunu dengan heran. Apakah ini pasti berhasil? Xiao Nunu telah berjuang terus-menerus dan intensif akhir-akhir ini. Luo Yan mengangkat alisnya sedikit, apakah kamu yakin? Ya. Setelah itu, pikiran Xiao Nunu bergerak, seberkas cahaya berwarna tinta menyala, dan rahmat tertinggi tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Dentang. Suara pedang yang keras bergema di udara, dan daun-daun bambu yang berjatuhan terpotiong menjadi 2 bagian oleh ujung pedang yang tajam. Ini permintaanmu sendiri, jangan menyesalinya nanti. Luo Yan tersenyum cerah, lalu mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangannya menghadap kotak pedang di sebelahnya. Kelima jarinya saling bersentuhan sedikit, dan dengan suara klik pelan, kotak pedang di sebelahnya terbuka ke kedua sisi seperti kipas lipat. Bagian dalam kotak pedang terdiri dari beberapa kompartemen. Di setiap kompartemen, ada pedang terpisah. Niat pedang tak kasat mata dilepaskan, dan gaya pedang ini berbeda. Ada yang elok dan menawan, anggun dan ringan. Ada yang memiliki pedang berat dan mengandung kekuatan dahsyat. Ada yang tajam dan luar biasa, bersinar dengan cahaya dingin. Harus dikatakan bahwa mereka yang dapat menarik perhatian Luo Yan adalah harta langka di dunia. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin bertarung dengannya? Yin Yaner masih khawatir. Xiao Nunu mengangguk, kata-kata sudah terucap, bagaimana mungkin aku menyesalinya? Yao Jianyun juga berkata, hati-hati. Setiap pedangnya mengandung maksud pedang yang berbeda. Bagaimanapun, sebagai seorang kultivator pedang, Yao Jianyun dapat merasakan aura kuat Luo Yan dengan lebih jelas. Setelah mengatakan itu, Yao Jianyun dan Yin Yaner minggir. Setelah itu, Xiao Nunu menatap lurus ke arah Luo Yan dan berkata, tolong ajari aku. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Begitu kata-kata itu terucap, Luo Yan langsung melancarkan serangan. Ia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Luo Yan. Dengan suara dentang, sebuah pedang sepanjang 3 kaki tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang. Pedang ini secepat kilat dan memiliki cahaya dan bayangan ungu. Dalam sekejap, cahaya pedang ungu menyerang Xiao Nunu. Dentang. Dalam sekejap, Luo Yan memimpin dalam melancarkan serangan. Cahaya ungu muncul di depan Xiao Nunu. Itu adalah pedang peri dengan nyala api ungu yang bergerak. Xiao Nunu sigap dan cekatan. Ia memutar Tai Sang Feng Hua di telapak tangannya lalu meletakkannya secara horizontal di depannya. Bang! Pedang peri ungu itu langsung mengenai bagian tengah Tai Sang Feng Hua. Sebuah bayangan ungu menyambar seperti kilat, dan sebilah pedang cahaya dingin memasuki tahun-tahun yang mengalir. Nama pedang ini adalah Bayangan Ungu dan Cahaya yang Mengalir. Luo Yan membuka sedikit bibir merahnya, dan pada saat yang sama mendesak pedang panjang itu ke udara. Dalam sekejap, Xiao Nunu merasakan sebuah kekuatan pedang dahsyat meledak. Duar. Gelombang pedang itu meledak, membelah bumi, dan pilar-pilar di sekitarnya terpotiong menjadi 2. Xiao Nunu benar-benar terguncang dan terdorong mundur. Tuan muda, ekspresi Yin Yaner berubah di pinggir lapangan, tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Yao Jianyun juga menunjukkan ekspresi gugup, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang kedua Luo Yan datang lagi. Swiss. Pedang lain terbang keluar dari kotak pedang di sebelah Luo Yan. Ini adalah pedang dengan bilah tebal. Pedang ini berwarna merah tua, memberikan kesan berat dan mendominasi bagi orang yang memegangnya. Luo Yan membentuk segel dengan satu tangan, dan melihat pedang kedua melayang ke udara, diikuti oleh cahaya pedang besar yang meledak. Cahaya pedang menebas Xiao Nunu seperti kapak perang. Memotiong langit dan mengguncang dunia bawah,
tidak ada yang bisa menghentikan cahaya penjara. Pedang ini bernama Zenyu. Cahaya pedang menebas ke bawah, tak terhentikan. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan aura yang kuat dan tak tertandingi ini, dan dia segera menggunakan teknik teleportasi dan menghilang di tempat. Duar. Kemudian, energi pedang yang kuat menghantam tanah, dan bumi tiba-tiba retak. Hutan bambu di depan langsung terbelah menjadi jurang sepanjang lebih dari 10 mil. Swiss. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, matanya menampakkan keseriusan. Meskipun dia hanya menggunakan 2 pedang, kekuatan yang ditunjukkan Luo Yan tidak boleh diremehkan. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, pedang-pedang beterbangan keluar dari kotak pedang satu demi satu. Di bawah kendali Luo Yan, setiap pedang memancarkan niat pedang yang luar biasa dan kuat. Mereka menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan kekuatan yang mengerikan. Xiao Nunu tidak berani ceroboh. Dia memutar Tai Sang Feng Hua di tangannya, dan gelombang kekuatan pedang yang sama kuatnya meletus. Tiba-tiba, lebih dari 10 Tai Sang Feng Hua yang identik muncul di belakang Xiao Nunu. Maju. Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke depan, dan dalam sekejap, lebih dari selusin aura tertinggi terbang keluar. Bang! 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 Pedang-pedang itu beradu hebat antara langit dan bumi. Tai Sang Feng Hua terus-menerus bertabrakan dengan pedang abadi yang dikendalikan oleh Luo Yan. Lapisan demi lapisan gelombang pedang meledak, menghancurkan pemandangan di sekitarnya dan menghancurkan semua rumput dan pepohonan di dekatnya. Yao Jianyun dan Yin Yaner segera menjauh dan mundur ke tempat yang relatif aman. Saat Luo Yan melihat selusin bayangan pedang yang terpisah dari Tai Sang Feng Hua, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kekuatan pedang ini telah menjadi lebih kuat lagi. Ini sesuai dengan keinginanku, aku harus mendapatkannya. Luo Yan semakin menyukai Tai Sang Feng Hua, dan dia segera mengintensifkan serangannya. Jika es dan salju datang ke dunia, aku akan menari dengan pedangku seperti awan cahaya. Nama pedang ini adalah Ice Sky Divine Frost. Swiss. Kemudian, sebuah pedang panjang di kehampaan meledak dengan energi es yang mengerikan. Yang kulihat hanyalah pedang giok berwarna salju yang memancarkan dingin tak terhingga. Pedang es langit ilahi itu membesar dengan cepat saat bergerak. Pedang itu menerobos lebih dari selusin penghalang Tai Sang Feng Hua dengan sikap mendominasi dan maju ke arah Xiao Nunu dengan kuat. Angin jahat bertiup di wajahku dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang-tulangku. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Tidak ada satupun senjata biasa dalam koleksi wanita ini. Jika dia hanya mengandalkan Tai Sang Feng Hua, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak pedang terkenal milik lawan. Seketika itu juga Xiao Nunu memanggil Panji Zunhun. Wow! Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kabut hitam yang mengerikan membubung bagai air pasang. Xiao Nunu melambaikan panji penghormatan jiwa, dan segera 2 aliran kabut sihir hitam terbang keluar. 2 kabut sihir hitam dengan cepat berubah menjadi 2 naga jahat yang ganas, dan menabrak pedang es raksasa yang menyerang dari kiri dan kanan. Bang! Bang! Kekuatan besar itu menghancurkan dunia, energi iblis yang kacau meledak ke segala arah, dan energi pedang es meledak di mana-mana. Menyaksikan pemandangan ini, Yao Jianyun yang berada di luar lapangan menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelumnya, saat dia berada di medan perang Qiansheng, dia sedikit terkejut karena Panji Zunhun jatuh ke tangan Xiao Nunu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, pihak lain dan Jiu Yue Yuan lah yang bekerja sama untuk membunuh penguasa tulang giok. Luo Yan mengerutkan kening dan berbisik, senjata ajaib. Itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu dengan penuh semangat mengaktifkan spanduk penghormatan jiwa dan 7 atau 8 kabut hitam terbang keluar. 7 atau 8 kabut hitam ini seperti naga yang menari, menyerbu ke arah Luo Yan satu demi satu. Menghadapi serangan balik Xiao Nunu, Luo Yan mengangkat lengkungan santai di sudut mulutnya. Bahkan dengan senjata ajaib ini, kau tetap bukan tandinganku. Luo Yan mengangkat tangannya dan segera mengubah segel tangannya. Aku juga punya pedang iblis. Setelah mengatakan itu, pedang iblis berwarna merah muncul dari kotak pedang di sebelahnya. Begitu pedang ini keluar, angin dingin bertiup. Pedang ajaib ini lebih lebar dan lebih panjang dari pedang biasa. Bilahnya ditutupi dengan pola-pola ajaib berwarna merah. Di persimpangan gagang dan bilahnya terdapat pola wajah binatang buas.
Luo Yan mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan jari-jarinya yang putih ramping menggenggam pedang ajaib. Dunia ini berlumuran darah sejauh 30.000 mil, dan Sura berdiri di depan Mahyat itu dengan pedang di tangan. Nama pedang ini adalah Raksasa Wolfmark. Swiss, Swiss, Swiss. Saat Luo Yan membuka bibir merahnya, pedang ajaib di tangannya berayun terus-menerus. Satu demi satu, cahaya pedang berwarna merah darah ditebas. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 atau 8 kabut sihir hitam semuanya terhalang. Akibat dahsyat dari kekuatan pedang itu mengguncang seluruh area. Hutan bambu yang besar terus-menerus hancur, dan bahkan Jian Zuzai milik Yao Jianyun pun rata dengan tanah karena tidak dapat menahan kekuatan keduanya. Wanita ini benar-benar seorang fanatik pedang. Dia bahkan mengoleksi pedang-pedang klan iblis. Yin Yaner mengungkapkan ketidakpahamannya. Yao Jianyun juga tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu nama maniak pedang tidak ada artinya? Dia menyukai apa saja asalkan itu pedang. Berdengung. Pada saat ini, spanduk Zunhun meledak dengan kekuatan iblis yang bahkan lebih kuat. Saat pola sihir misterius itu menyala, mata sihir hijau tua tiba-tiba terbuka di panji penghormatan jiwa. Cahaya penghancur 10.000 jiwa. Xiao Nunu sekali lagi mengaktifkan jurus pembunuh super dari spanduk Zunhun, melepaskan energi yang luar biasa. Seberkas cahaya hijau gelap melesat melintasi langit dan melesat menuju Luo Yan. Luo Yan terkekeh, apakah kamu cemas? Sambil berbicara, dia memegang pedang secara horizontal di depannya, memegang gagangnya dengan satu tangan dan badan pedang dengan tangan lainnya. Kemudian, dinding angin energi pedang merah berbentuk busur menghalangi bagian depan. Duar. Seberkas cahaya bagaikan air terjun menghantam energi pedang dan dinding angin dengan keras. Suara yang berat dan keras itu memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat itu meledakkan bumi. Kekuatan yang mengerikan itu merasuki permukaan bumi, menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi. Duar. Potiongan-potiongan puing beterbangan tinggi, dan tanah hancur berkeping-keping. Energi yang kuat langsung menyapu bersih seluruh hutan bambu, dan Jian Zuzai milik Yao Jianyun juga hancur berkeping-keping saat ini. Akan tetapi, meskipun spanduk penghormatan jiwa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan, Luo Yan hanya mundur beberapa meter. Klang! Dia memegang pedang ajaib itu secara horizontal di tangannya, dan gaunnya berkibar tertiup angin. Senjata ajaibmu cukup kuat. Aku hampir tidak bisa menghalangi kekuatannya. Luo Yan pertama-tama memberi penegasan, lalu berkata dengan nada sarkastis, lebih baik kau serahkan Tai Sang Feng Hua dengan jujur. Kalau tidak, kau akan terluka. Namun begitu kata-kata itu terucap, alis Luo Yan tiba-tiba berkerut. Ia melihat telapak tangan kirinya, hanya untuk melihat bayangan hijau berkumpul di telapak tangannya. Ini, racun. Maaf, Nona Luo Yan, saya lupa memberitahu Anda bahwa senjata ajaib ini memiliki serangan racun. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mendetoksifikasi Anda? Kata Xiao Nunu. Luo Yan mendengus dingin, racun kecil ini tidak dapat memengaruhiku. Harus dikatakan bahwa kekuatan Luo Yan luar biasa, dan kekuatan racun mutiara iblis racun ilahi tidak dapat menekannya. Tentu saja, Luo Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi dia memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran. Dentang. Luo Yan memegang pedang ajaib itu tegak lurus di depannya, dan kemudian pedang abadi lainnya terbang kembali satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang-pedang abadi berdiri di sekeliling Luo Yan seperti tiang kayu, membentuk formasi pedang. Bas. Semua pedang abadi mengeluarkan suara pedang yang keras, dan pada saat yang sama setiap pedang bersinar dengan cahaya terang. Cahaya itu bagai sutra yang mengalir, semuanya berkumpul menuju pedang ajaib di tangan Luo Yan. Tidak bagus. Hati Yao Jianyun menegang di luar lapangan, dan dia segera mengingatkan, pedang itu menyerap kekuatan pedang lain. Xiao Nunu secara alami juga jelas tentang langkah Luo Yan selanjutnya. Pedang ajaib di tangannya akan mengeluarkan kekuatan mengerikan yang melampaui batas atas. Seketika, Xiao Nunu mencabut spanduk penghormatan jiwa dan melepaskan niat pedang yang dahsyat. Ledakan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa, angin dan awan bergulung-gulung. Setelah itu, formasi pedang berwarna biru, perak, dan putih muncul di langit.
Formasi pedang yang megah itu bagaikan roda dewa kuno yang tergantung di kehampaan, dan rune pedang yang rumit dan misterius saling terkait seperti aliran petir. Dentang, dentang, dentang. Suara nyanyian pedang bergema di langit. 15 aura tertinggi tiba-tiba muncul dalam formasi pedang roda dewa di langit di belakang Xiao Nunu. Termasuk pedang di tangan Xiao Nunu, totalnya ada 16 pedang. Formasi pedang itu bergerak, bagaikan batu kilangan yang menutupi langit. Petir menyambar mata Xiao Nunu, dan pada saat yang sama, ia mengaktifkan tangan petir besar. Swiss. Cahaya guntur dan kilat yang sangat dahsyat langsung mewarnai ke-16 pedang Taisang. Pada saat ini, ke-16 pedang itu seperti kesengsaraan guntur yang sedang terjadi. Luo Yan menatap langit, aku tidak menyangka kau memiliki jurus pedang yang begitu hebat. Xiao Nunu menjawab, apa kau sudah berubah pikiran? Tidak, tekadku tidak akan pernah berubah. Bang! Saat kata-kata itu terucap, gelombang iblis berwarna merah darah yang bergolak keluar dari badan Luo Yan, dan gaun putih di badan Luo Yan berubah menjadi gaun panjang berwarna merah darah saat ini. Dia memegang gagang pedang ajaib itu dengan kedua tangannya, dan sepasang matanya yang seperti kaca tampak dipenuhi darah. Aku akan mengambil pedangmu, Po Tiong. Dengan teriakan dingin, Luo Yan mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Pedang ajaib yang menyerap kekuatan pedang abadi lainnya melepaskan kekuatannya untuk menghancurkan segalanya. Bas! Dalam sekejap, energi pedang berwarna darah yang besar melesat ke arah Xiao Nunu. Energi pedang ini seperti darah yang mengalir deras ke langit, membentang ribuan kaki. Hampir pada saat yang sama, formasi pedang di langit di belakang Xiao Nunu juga selesai menyerang. Kitab Pedang Taisang 16 pedang formasi pedang Tanhua. Tanpa ragu, Xiao Nunu mendorong Taisang Feng Hua di tangannya, dan pada saat yang sama, 15 pedang Taisang Feng Hua dalam formasi pedang di belakangnya mengikutinya dari dekat. Swiss, Swiss, Swiss. 16 pedang Taisang Feng Hua membawa kekuatan guntur dan melesat ke bawah. Pedang ajaib yang telah menyerap kekuatan pedang abadi lainnya bahkan lebih kuat. Kekuatan Taisang Feng Hua yang diberkati dengan kekuatan tangan perampokan guntur pun semakin kuat. Tapi siapa yang bisa lebih baik? Duar, duar, duar. Energi pedang berwarna darah dan 16 pedang tertinggi meledak dengan sensasi yang mengejutkan. Petir menyambar dan menyebar di angkasa. 16 pedang Taisang Feng Hua terguncang, dan energi pedang berwarna darah tak terhentikan, maju ke arah Xiao Nunu. Kamu kalah. Senyum gembira muncul di wajah Luo Yan. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara Xiao Nunu mengikuti. Apa? Jantung Luo Yan menegang. Tiba-tiba, Xiao Nunu membuat gerakan pedang dengan satu tangan, dan 8 pedang Taisang Feng Hua yang identik muncul di depannya lagi. Apa itu? Bukan hanya Luo Yan yang terkejut, bahkan Yao Jianyun dan Yin Yaner yang berada di luar lapangan pun membelalakkan mata mereka. Berapa banyak Taisang Feng Hua yang dimiliki Xiao Nunu? 16 pedang baru saja dilepaskan, dan dalam sekejap mata, 8 pedang lagi muncul. Kitab Pedang Taisang, 8 pedang berturut-turut. Swiss. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan 8 pedang Taisang di belakangnya langsung terhubung dalam satu garis, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun pedang Luo Yan tadi sangat kuat, sebagian besar kekuatannya telah diimbangi oleh 16 pedang lainnya. 8 pedang yang tersisa langsung menembus energi pedang berwarna darah. Duar. Energi pedang berwarna darah meledak ke dalam kehampaan. Di bawah kekuatan 24 pedang Feng Hua tertinggi, Luo Yan menunjukkan fluktuasi emosional untuk pertama kalinya. Pedang ini memiliki batas atas yang begitu tinggi. Untuk sesaat, Luo Yan tidak tahu apakah harus terkejut atau panik. Yang mengejutkan adalah Taisang Feng Hua lebih kuat dari yang diharapkan. Dia panik dan mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Swiss. Xiao Nunu bergerak dan terbang ke arah Luo Yan. Kau akan kalah? Dasar maniak pedang dari Akademi Tiandao. Gelombang Suanyuan yang mengguncang surga. Saat Xiao Nunu berdiri dan berjalan di depan Luo Yan, tangan kanannya mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Wajah cantik Luo Yan berubah, dan dengan tergesa-gesa, dia mengumpulkan banyak pedang abadi dan menangkisnya di depannya. Dentang, dentang, dentang. Sejumlah pedang abadi saling bertautan, membentuk dinding pedang. Duar.
Xiao Nunu menghantam dinding pedang dengan keras, dan kekuatan gelombang Suanyuan meraung seperti kekuatan zaman kuno. Dinding pedang di depan Luoyan hancur di tempat, dan semua pedang abadi beterbangan. Kekuatan dahsyat juga dilepaskan pada Luoyan, yang gemetar dan mundur lebih dari 10 meter. Luoyan segera menenangkan diri dan tanpa sadar mengangkat pedang ajaib di tangannya. Namun detik berikutnya, pecahan emas pancer muncul dari udara tipis dan terbang menuju Luoyan. Luoyan cepat mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Sial! Pecahan-pecahan pancer bertabrakan hebat dengan pedang ajaib, dan akibatnya meledak, menyebabkan Luoyan kehilangan keseimbangan lagi. Pada saat yang sama, sosok Xiao Nunu melintas, meninggalkan jejak bayangan di tempat. Terima kasih. Sesaat kemudian, suara Xiao Nunu muncul di belakang Luoyan. Ia membuka kelima jarinya dan mengepalkannya di udara. 16 Tai Sang Feng Hua terbang ke tangan Xiao Nunu dari arah yang berbeda dan saling tumpang tindih dalam sekejap. Dentang. 16 pedang tertinggi bergabung menjadi satu, dan pedang tajam itu segera menekan punggung Luoyan. Terima kasih sudah menyerah. Dentang. Gelombang kekuatan pedang yang kuat datang dari belakang, dan 16 pedang tajam yang terdiri dari Tai Sang Feng Hua tiba-tiba menekan punggung Luoyan. Pada saat yang sama, 8 pedang Tai Sang Feng Hua lainnya terbang dari arah yang berbeda dan kemudian melayang di samping Xiao Nunu. Alis Luoyan berkerut erat, dan wajah cantiknya menjadi sedikit pucat. Dia kalah. Saya benar-benar kalah. Luoyan menggenggam erat pedang ajaib raksasa Langhen di tangannya, merasa marah dan kesal. Di sisi lain, Yao Jianyun dan Yin Yaner kembali ke sini. Melihat pemandangan di depan mereka, kedua wanita itu terkejut. Tuan muda sungguh hebat. Yin Yaner sangat gembira. Yao Jianyun juga tampak bahagia. Nona Luoyan, apakah Anda ingin melanjutkan? Melihat Luoyan tidak menanggapi dan tidak melepaskan Tai Sang Feng Hua di tangannya, Xiao Nunu melanjutkan, Anda telah diraciuni oleh spanduk Zunhun. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Wajah Luoyan sedikit berubah. Dia melihat ke bawah ke telapak tangan kirinya dan melihat bahwa gas beraciun hijau telah larut. Raciun mengalir di sepanjang telapak tangannya, berubah menjadi garis-garis hijau panjang dan menyebar ke lengannya. Sepertinya tidak ada cara lain. Luoyan tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, bahkan jika dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Kalau tidak mau bertarung, ya sudah jangan bertarung, kata Luoyan dengan marah. Kemudian, kekuatan pedang ajaib di tangannya memudar, dan pada saat yang sama, gaun merah darah di badannya kembali ke warna putih normal. Kemudian, Luoyan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang ajaib, yang terbang langsung ke kotak pedang tidak jauh dari sana. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang abadi lainnya tampaknya dipanggil dan dikembalikan ke kotak pedang satu demi satu. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu menurunkan Tai Sang Feng Hua. Sekarang pertempuran sudah berakhir, kuharap Nona Luoyan akan menepati janjinya. Nada bicara Xiao Nunu masih sopan. Luoyan berbalik dan menatap Xiao Nunu dengan mata berkaca-kaca. Jelas bahwa dia belum pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya. Dasar bocah kutu kupret, kau bahkan menggunakan raciun, kau tidak layak menjadi orang yang saleh. Xiao Nunu sedikit geli. Bukankah wajar bagi orang-orang di Daozu untuk menggunakan senjata ajaib? Selain itu, Luoyan sendiri juga menggunakan senjata iblis. Semakin Luoyan memikirkannya, semakin marah dan tidak puas dirinya. Dia jelas memiliki kesempatan untuk menang, tetapi itu semua adalah kesalahan Xiao Nunu karena menggunakan raciun, yang membuatnya ingin segera mengakhiri pertarungan dan menjadi cemas. Jika dia bertarung lebih mantap dan mengeluarkan kekuatan penuh dari setiap pedang, dia akan mampu membunuh Xiao Nunu meskipun butuh waktu yang lama. Apakah kau berencana untuk menarik kembali kata-katamu? Tanya Xiao Nunu. Luoyan menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan mengabaikannya. Bukan berarti mereka akan mengingkari janjinya. Bagaimanapun, keluarga Luo adalah salah satu dari 3 kamar dagang teratas di Provinsi Zuolu, dan mereka masih memiliki kredibilitas sebagai pengusaha. Dia memandang Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu dengan penuh nostalgia, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kotak pedang. Dia menutup kotak pedangnya dengan santai, meletakkannya di punggungnya, lalu kembali melalui jalan yang dilaluinya ketika datang.
Sejujurnya, ekspresi kecil Luoyan yang kesepian cukup menyedihkan. Terutama cara dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tampak sangat sedih. Dia tampak sangat sedih, kata Yin Yaner dengan suara rendah. Yao Jianyun mengangkat alisnya sedikit dan mengangkat bahu, menunjukkan tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba berteriak, "Nona Luoyan, ada kesepakatan, apakah Anda ingin mempertimbangkannya?" Luoyan mengabaikannya dan terus melangkah maju dengan frustrasi. Sambil berjalan, dia bergumam, "Aku tidak mau memperhatikanmu, pergi saja dan buat kesepakatan dengan hantu. Aku akan memberimu Tai Sang Feng Hua." Hah! Begitu kata-kata ini keluar, mata Luoyan tiba-tiba berbinar, dan dia berbalik dengan cepat, "Benarkah?" Xiao Nunu sedikit geli. Wanita ini sangat menyukai Tai Sang Feng Hua. Beberapa saat kemudian, ada cahaya di mata orang itu lagi. Yao Jianyun dan Yin Yaner juga menatap Xiao Nunu dengan bingung. Memberinya terlalu banyak belas kasihan. Apakah ini benar atau salah? Xiao Nunu mengangguk pada Luoyan, "Benarkah?" Luoyan langsung tersenyum senang. Ia membawa kotak pedang di punggungnya dan berlari kembali ke Xiao Nunu dengan gembira. "Kau orang yang baik sekali. Katakan padaku, apa masalahnya? Biar aku bantu mengeluarkan racun dari badanmu dulu," kata Xiao Nunu. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, mari kita bicarakan bisnis dulu." Mendengar kata bisnis, Xiao Nunu dan dua orang lainnya hampir tidak dapat menahan diri lagi. Julukan si gila pedang memang bukan tanpa alasan. Di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada pedang. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "3 untuk 1, apakah kau ingin menukarnya?" 3 untuk 1. Luoyan menunjukkan ekspresi bingung, "Apa maksudmu dengan 3 untuk 1? 3 pedang, untuk 1 pedang." Hah! Luoyan tanpa sadar memeluk kotak pedangnya dengan punggung tangannya. Semua pedang di dalamnya adalah harta karunnya, bagaimana mungkin dia bisa menukarnya dengan Xiao Nunu? Dia berkata dengan serius, "Aku bukan wanita yang mudah bosan. Memang benar aku menginginkan Tai Sang Feng Hua, tetapi itu tidak bisa diberikan begitu saja." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Kamu salah paham. Maksudku adalah untuk setiap 3 Tai Sang Feng Hua baru yang kamu buat untukku, aku akan memberimu 1 Tai Sang Feng Hua spiritual." Luoyan segera menyadari bahwa dia salah paham. Yao Jianyun dan Yin Yaner saling berpandangan dan langsung mengerti maksud Xiao Nunu. "Tai Sang Feng Hua yang baru adalah 9 pedang yang baru saja kau kirimkan," kata Xiao Nunu. Luoyan kemudian melirik ke sisi lain dan melihat 9 pedang Tai Sang Feng Hua tersebar beberapa puluh meter jauhnya. Di mata Luoyan, 9 pedang Tai Sang Feng Hua adalah produk cacat tanpa spiritualitas apapun. Hanya Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu yang merupakan pedang ajaib yang disukainya. Tentu saja, ini karena tidak ada satupun yang diaktifkan. Setelah diaktifkan, ia akan memiliki karakteristik yang sama dengan Tai Sang Feng Hua. "Aku memberimu 3 pedang, dan kau memberiku 1. Tanya Luoyan dengan bingung. "Kanan." Xiao Nunu mengiyakan. 3 untuk 1, yang setara dengan Xiao Nunu mendapat 2 keuntungan. Ini sama saja seperti mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang. Tentu saja, wanita kaya di depannya ini tidak kekurangan uang. Dengan cintanya pada Tai Sang Feng Hua, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan lebih banyak pedang. Xiao Nunu hanya perlu duduk santai dan menikmati hasilnya. "Baiklah, kalau begitu berikan aku 3 pedang dulu." Luoyan mengulurkan tangan kecilnya. "Apa?" Xiao Nunu bingung. "Bukankah kau sudah mengatakannya? 3 untuk 1. Aku memberimu 9 pedang hari ini, dan kau harus mengembalikan 3 kepadaku. Aku cukup pandai matematika." Luoyan tampak penuh harap. Xiao Nunu menjawab, "Hari ini, kau kehilangan 9 pedang itu padaku." Harapan di wajah Luoyan langsung berubah menjadi kekecewaan. Namun Xiao Nunu segera berkata, "Aku bisa memberimu 1 dulu sebagai tanda ketulusan." Mata Luoyan berbinar, dan dia melihat secercah harapan lagi. "Benarkah?" "Ya." Seketika, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan 8 pedang Tai Sang Feng Hua yang melayang di belakangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, lalu salah satunya terbang keluar dan mendarat dengan mantap di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu langsung menyerahkan Tai Sang Feng Hua kepada Luoyan.
Ini adalah satu Tai Sang Feng Hua, yang dianggap sebagai simpananku. Xiao Nunu sudah memiliki 24 pedang Tai Sang Feng Hua, ditambah 9 pedang yang dikirim Luoyan hari ini, totalnya ada 33 pedang. Level ke-6 dari kitab pedang tertinggi hanya membutuhkan 32 pedang. Pedang tambahan ini dapat dianggap sebagai ketulusan Xiao Nunu. Mendengar ini, Luoyan mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil Tai Sang Feng Hua. Badan pedang yang indah itu dikelilingi oleh cahaya biru dan putih perak, seperti sinar galaksi, menyilaukan dan cemerlang. Kemudian, cahaya biru kehijauan dan cahaya perak berangsur-angsur berubah menjadi cahaya dan bayangan berwarna tinta, dan kedua warna itu silih berganti dan berubah secara bertahap, menghadirkan sensasi visual yang sangat berdampak. Wow, mata Luoyan berbinar saat dia mengamati Tai Sang Feng Hua di tangannya dengan saksama. Meskipun satu Tai Sang Feng Hua hanya setingkat pedang abadi kelas 4, Luoyan, sebagai seorang fanatik pedang terkenal, dapat melihat sekilas bahwa semakin banyak Tai Sang Feng Hua, semakin besar kekuatan yang akan dilepaskannya. Dia sangat jelas bahwa batas atas Tai Sang Feng Hua cukup menakutkan. Begitu jumlahnya mencukupi, tak seorang pun di kotak pedangnya dapat menandingi Tai Sang Feng Hua. Tetapi persyaratan yang diajukan Xiao Nunu terlalu tidak sopan terhadap Luoyan. Hanya jika 3 pedang baru diberikan, pihak lain akan memberi Luoyan Tai Sang Feng Hua yang diaktifkan. Pada dasarnya semua tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan ditanggung oleh Luoyan sendiri. Ini benar-benar eksploitasi yang kejam. Bisakah kau memberiku diskon? Bagaimana kalau 2 untuk 1? Luoyan bertanya dengan ragu-ragu, aku akan membuat 2 pedang untukmu, dan kau memberiku Tai Sang Feng Hua spiritual. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak. Luoyan berkata, tetapi bahan untuk membuatnya sulit ditemukan, ditambah tingkat kegagalannya, itu akan menghabiskan banyak batu peri. Xiao Nunu tersenyum, bukankah kau mengatakan bahwa kentunganmu adalah kau kaya? Aku yakin kesulitan ini bukan masalah besar bagi wanita kaya sepertimu. His. Luoyan tiba-tiba merasa seperti telah jatuh ke dalam lubang. Faktanya, sejak pertama kali Luoyan bertemu Xiao Nunu, dia sudah diplot oleh pihak lain. Ketika Xiao Nunu memberinya metode pembuatan pedang, dia tidak punya niat baik. Tetapi, Luoyan sedikit ragu. Melihat keraguan pihak lain, Xiao Nunu berkata, karena Nona Luoyan tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tolong kembalikan pedang itu kepadaku. Xiao Nunu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali Tai Sang Feng Hua. Luoyan segera menyembunyikan pedang di belakangnya, tidak, itu milikku. Apakah kau merampokku? Siapa yang bilang akan merampokku? Aku hanya berjanji padamu. Luoyan berkata tidak yakin. Mendengar ini, Xiao Nunu mengangkat alisnya, itu yang kau katakan, aku tidak memaksamu. Luoyan melengkungkan bibirnya lalu mengangguk. Xiao Nunu diam-diam merasa senang. Tampaknya wanita muda yang kaya ini tidak sesulit yang dibayangkannya. Faktanya, garis bawah Xiao Nunu adalah 2 untuk 1. Bagaimanapun, itu adalah kesepakatan untung rugi. Jika Luoyan bersikeras sedikit lebih lama, Xiao Nunu pasti akan setuju. Namun pihak lainnya adalah seorang penggila pedang sejati, dan dia tetap menyetujui kesepakatan itu meskipun itu adalah kesepakatan yang merugikan. Baiklah, aku akan menunggumu datang kepadaku dengan pedang itu. Ya, Luoyan menjawab, dan tatapannya kembali ke Tai Sang Feng Hua di tangannya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Nunu ingin membunuhnya, dia tidak dapat menahan rasa cintanya yang terdalam kepada Tai Sang Feng Hua. Tentu saja, sebagian besar senjata di kotak pedangnya diperoleh dengan menghabiskan uang beberapa kali lipat lebih banyak. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi padanya. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Luoyan. Tunggu sebentar. Xiao Nunu memanggil pihak lainnya. Ada apa lagi? Apakah kamu menyesalinya? Luoyan tanpa sadar menyembunyikan pedang di belakangnya. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit lucu. Seberapa takutnya dia akan menyesalinya. Dulu aku berpikir kalau kepribadiannya agak dingin, tapi sekarang tampaknya dia cukup imut. Kemudian, Xiao Nunu memanggil lagi panji penghormatan jiwa. Wosh! Energi iblis menyebar. Xiao Nunu menggerakkan spanduk penghormatan jiwa, dan kekuatan beraciun dalam badan Luoyan segera ditarik keluar. Luoyan tercengang, apa yang kau lakukan? Jika raciun ajaib itu dibiarkan terlalu lama,
akan ada masalah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada rekanku, kata Xiao Nunu. Luo Yan kemudian tersenyum, baiklah. Kalau begitu, tunggu saja kabar baikku. Baiklah, aku akan menunggu. Xiao Nunu mengangguk. Setelah itu, Luo Yan pergi lebih dulu dengan Tai Sang Feng Hua. Yao Jianyun dan Yin Yaner berjalan ke sisi Xiao Nunu. Sepertinya wanita muda kaya ini akan ditipu olehmu lagi, kata Yao Jianyun. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, ini transaksi resmi. Dia membantuku berlatih 3 pedang, dan aku memberinya pedang sebagai hadiah. Itu sangat masuk akal. Dia satu-satunya yang mudah ditipu. Siapapun tahu bahwa ini adalah transaksi yang akan menguras darah. Dia mengajukan diri, aku tidak memaksanya. Baiklah. Tapi keluarga Luo-nya kuat di alam abadi Jiushu dan mampu menanggung kerugian. Tapi sekali lagi, mengapa Tai Sang Feng Hua yang dia ciptakan berbeda dari milikmu? Yao Jianyun penasaran. Tai Sang Feng Hua yang dibuat Luo Yan pasti bukan produk cacat. Jika itu produk cacat, Xiao Nunu tidak akan menginginkannya. Karena itu, alasan utamanya terletak pada Xiao Nunu. Itu rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Cek, pelit banget. Yao Jianyun agak tidak puas, dan berkata genit, kalau Jiu Yuan tanya kamu pasti akan bilang. Xiao Nunu merasa tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin Jiu Yuan terlibat dalam segala hal? Dia berkata tanpa daya, karena pedang yang baru dibuat perlu diaktifkan menggunakan metode khusus. Xiao Nunu hanya bisa menjelaskan sejauh ini. Dia tidak memberi tahu pihak lain metode aktivasi yang spesifik. Meskipun sutra pedang tertinggi bukanlah rahasia terbesarnya, tidak baik jika terlalu banyak orang mengetahuinya. Begitu ya. Yao Jianyun mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu, jika kau menukar pedang yang diaktifkan dengan Luo Yan, apakah kau yakin tidak akan ada masalah? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku tahu batas kemampuanku. Tai Sang Feng Hua sendiri tidak memiliki rahasia. Semua rahasianya tersembunyi dalam sutra pedang Tai Sang. Bahkan jika Luo Yan memperoleh 100 Tai Sang Feng Hua, tanpa sutra pedang Tai Sang, itu hanyalah senjata peri yang kuat. Tentu saja, Xiao Nunu juga berharap Luo Yan memiliki 100 pedang Tai Sang Feng Hua, karena itu berarti ia mendapat 200 pedang dari Luo Yan. Baiklah, selama kamu tahu batasanmu, aku tidak akan ikut campur. Yao Jianyun tidak mengatakan apapun lagi. Di malam hari, matahari terbenam tampak berapi-api seperti monster yang mengintai di langit barat. Karena Jian Zuzai hancur dalam pertarungan antara Xiao Nunu dan Luo Yan, Yao Jianyun dan Yin Yaner hanya dapat menemukan gua untuk beristirahat sementara. Di sebuah lembah di luar gua, Xiao Nunu duduk sendirian di atas batu biru di tepi pantai. Pada saat ini, ada 9 pedang Tai Sang Feng Hua baru diletakkan di depan Xiao Nunu. 9 pedang ini persis seperti yang diberikan wanita muda kaya Luo Yan kepadanya siang tadi. Selama pedang-pedang itu diaktifkan, jumlah total Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu akan mencapai tepat 32. Di atas batu biru di tepi sungai, Xiao Nunu memanggil roh pedang dari sutra pedang Tai Sang dan mengaktifkan 9 pedang Tai Sang Feng Hua yang dikirim oleh Luo Yan. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan 23 pedang Tai Sang Feng Hua yang tersisa. Klang, klang, klang. Sebanyak 32 pedang digantung di sekitar Xiao Nunu, seperti pasak kayu, membentuk formasi pedang melingkar. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, gabungkan. Detik berikutnya, 32 pedang Tai Sang Feng Hua dengan cepat saling tumpang tindih dan berubah menjadi satu dalam sekejap. Bas! Sebuah nyanyian pedang yang sangat kuat naik dan turun seperti ombak, dan retakan kecil muncul di ruang sekitarnya. Swiss! Pedang panjang itu jatuh ke tangan Xiao Nunu, dan kekuatan pedang yang dahsyat menyebar. Rumput, pohon, dan batu di sekitarnya semuanya terpotiong oleh energi pedang yang meluap. Melihat pedang panjang di tangannya, mata Xiao Nunu dipenuhi dengan kegembiraan. Tai Sang Feng Hua, senjata abadi tingkat 4. 2 di antaranya kelas 5. 4 di antaranya adalah siswa kelas 6. 8 pegangan adalah kelas 7. 16 pedang berada pada tingkat 8. Meskipun 32 pedang ini gagal mencapai tingkat senjata abadi tingkat 9, mereka mencapai tingkat puncak senjata abadi tingkat 8.
Senjata abadi di atas tingkat ke-7 relatif langka di alam abadi Jiushu. Senjata abadi tingkat 8 pada dasarnya hanya dimiliki oleh sekte besar dan keluarga besar kelas 1. Adapun peringkat ke-9, apalagi Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan perubahan kekuatan Tai Sang Feng Hua. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di antara senjata abadi dengan level yang sama, hanya sedikit yang dapat menahan pedang abadi yang terdiri dari 32 Tai Sang Feng Hua. Hah! Xiao Nunu langsung menyingkirkan pedangnya, menghela napas panjang, lalu mulai memejamkan mata dan menyesuaikan kondisinya. Setelah bertempur dalam lebih dari 2000 pertempuran berturut-turut di medan perang 1000 kemenangan dan kemudian terlibat dalam pertempuran sengit dengan Luo Yan setelah kembali, kekuatan spiritual Xiao Nunu hampir habis. Kalau bukan karena badannya yang kuat, dia tidak akan mampu bertahan selama ini. Saat Xiao Nunu perlahan memasuki kondisi pemulihan, bola cahaya merah memancar dari badannya. Cahaya merah menyebar dalam badan Xiao Nunu seperti tetesan air. Inilah kekuatan obat Qianji Jilidan. Dalam sekejap mata, suatu malam berlalu dengan tenang. Kabut tipis muncul di lembah pada pagi hari. Xiao Nunu yang sedang duduk di atas batu biru itu perlahan membuka matanya. Saat ini, Xiao Nunu sudah tidak merasa lelah lagi dan tenaganya sudah pulih sepenuhnya. Pil Qianji Jililah yang membantuku pulih. Xiao Nunu merasakan aliran kekuatan spiritual di badannya, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sepanjang malam, Qianji Jili dan melepaskan energi untuk mengganti kerugian Xiao Nunu. Pil Qianji Jili merupakan hadiah Xiao Nunu karena telah memenangkan 1000 kemenangan berturut-turut. Setelah menerima pil tersebut di Menara Jiushu, Xiao Nunu langsung menelannya. Sekarang sudah lewat waktunya. Xiao Nunu tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya. Dia bisa merasakan energi kuat melalui perutnya. Namun, energi ini sangat keras kepala. Setelah sekian lama, hanya sekitar 1/10-nya yang berhasil dimurnikan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Dengan kecepatan seperti ini, akan butuh waktu sekitar 1 tahun untuk menyerap pil kekuatan ekstrim 1000 mesin. Alangkah hebatnya jika Dewa Pil bermata hijau terbangun. Pil kekuatan ekstrim 1000 mesin diciptakan oleh Dewa Pil bermata hijau. Dia mungkin punya cara untuk mempercepat penyerapan pil. Sebelumnya, Xiao Nunu hanya bisa mengetuknya sedikit demi sedikit seperti mengetuk kue permen. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang lalu berdiri. Tai Sang Feng Hua yang berdiri di sampingnya, mengeluarkan raungan pedang yang keras, dan ujung pedang yang tak terlihat bersinar bagai embun beku. Tuan muda. Pada saat ini, Yin Yaner dan Yao Jianyun datang di belakang Xiao Nunu. Yao Jianyun berkata, saya baru saja menghubungi Zhou Su dan yang lainnya. Mereka menemukan tempat tinggal baru untuk kita. Ayo kita ke sana nanti. Jian Zuzai hancur dan mereka seharusnya sudah pergi kemarin. Mengingat Xiao Nunu kelelahan dan perlu istirahat, kedua wanita itu bermalam di gua terdekat. Namun Xiao Nunu menjawab, aku ingin kembali ke medan perang 1000 kemenangan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yao Jianyun dan Yin Yaner membelalak. Apakah aku tidak salah dengar? Baru sehari. Yao Jianyun tidak percaya. Tuan muda, jangan main-main lagi. Kekuatanmu belum pulih. Yin Yaner juga berkata. Xiao Nunu menjelaskan, Qianji Jili dan membantu saya memulihkan kekuatan spiritual yang terkuras. Sekarang saya dalam kondisi penuh. Kedua wanita itu juga ingat saat ini bahwa Xiao Nunu telah memenangkan hadiah 1000 kemenangan berturut-turut di Menara Jiushu. Yao Jianyun berkata, meski begitu, tidak perlu bekerja keras. Kau bisa beristirahat beberapa hari lagi. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam menggendong Tai Sang Feng Hua yang berdiri di sampingnya. Wosh! Awan debu yang besar menyebar, Xiao Nunu meletakkan pedangnya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Pria adalah makhluk yang paling tidak tahan terhadap provokasi, terutama provokasi terus-menerus. Mendengar ini, Yao Jianyun dan Yin Yaner sama-sama terkejut. Kalimat ini jelas mengacu pada Hao Qianjue. Xiao Nunu menggendong Tai Sang Feng Hua di punggungnya dan berjalan melewati mereka berdua. Belajarlah untuk menghormatinya dari sudut pandang manusia biasa, ya. Aku, Xiao Nunu, tidak bisa mempelajarinya. Aura mendominasi yang tak terlihat terungkap, dan cahaya dingin dan tajam bersinar dari sudut mata Xiao Nunu. Kesenjangan antara dia dan Hao Qianjue masih lebih dari 7000 gem.
Kota besar Longmen. Medan perang 1000 kemenangan Kyushu. Dibanding kemarin, jumlah orang di kota Longmen jauh lebih sedikit. Kemarin tempat itu penuh sesak dengan orang, dengan banyak sekali penonton yang berkumpul di dalam dan luar. Hari ini lebih tersebar. Akan tetapi, semua orang tampaknya masih tenggelam dalam keterkejutan kemarin. Sayangnya, setelah menonton pertandingan Xiao Nunu akhir-akhir ini, saya jadi kurang tertarik menonton pertandingan orang lain hari ini. Kata seseorang. Pada saat ini, pertempuran baru saja berakhir di arena duel. Pemenangnya menunggu lawan baru untuk menantangnya. Namun masyarakat kurang berminat dan tidak banyak yang menonton pertandingan itu dengan serius. Aku juga. Alasan utamanya adalah karena belum ada seorang jenius yang telah memenangkan 3000 kemenangan berturut-turut di medan perang 1000 kemenangan untuk waktu yang lama. Sejujurnya, aku telah berada di medan perang Jeushu selama lebih dari 10 tahun. Dua orang yang paling membuatku terkesan adalah Hao Qianjue, putra Kaisar Abadi 1000 Wajah. Dan Xiao Nunu. Hei, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Hao Qianjue adalah penguasa jenius teratas yang hampir memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut. Tidak peduli seberapa hebat Xiao Nunu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Hao Qianjue. Yah, benar. Xiao Nunu baru memenangkan 3004 kemenangan berturut-turut sejauh ini. Masih banyak orang kuat di medan perang 1000 kemenangan yang belum bergerak. Aku merasa akan sangat sulit bagi Xiao Nunu untuk menyelesaikan 5000 kemenangan berturut-turut. Lihat apa yang kamu katakan. Jika kamu punya nyali, lawan Xiao Nunu. Kenapa kamu tidak datang saja? Kalau dia ada di sini hari ini, aku benar-benar ingin bertengkar hebat dengannya. Aku hanya takut dia tidak akan datang hari ini. Seseorang merasa bosan dan mulai berbicara omong kosong. Tetaplah di sini, Raja bicara. Xiao Nunu baru saja menghentikan kompetisi kemarin, bagaimana dia bisa muncul hari ini? Hahaha, aku tidak peduli. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi, hehe. Namun, pada saat ini, seseorang di kota itu berteriak, lihat siapa itu, sial, itu Xiao Nunu, dia ada di sini lagi. Bersambung.